Selamat pagi. Hari ini Sabtu 8 Agustus 2020 akan dilayangkan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan Demetria Aprela Rahayu dan Randy Risyandi Sihaan. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, dimohon untuk jemaat dan semua hadirin duduk sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Kedua, untuk proses salaman ataupun ucapan selamat, kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu dengan hanya merapatkan kedua telapak tangan dan didekapkan ke dalam dada. Tiga, saat menghaturkan persembahan sulung, kami menganjurkan untuk menempati atau berdiri sesuai dengan tanda hitam yang ada di lantai. Kami juga memohon dengan hormat HP untuk di silent. Demikianlah pengumuman dari kami. Kita akan memasuki dalam ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di hari yang berbahagia ini, Sabtu 8 Agustus 2020, kita hadir dalam suasana yang sukacita karena hari ini adalah hari yang berbahagia buat Ananda berdua, Randy Risyandi. Saat ini, Randy Risyandi Sihaan beserta kedua orang tua, Bapak John Arinter Sihaan beserta Ibu Dian Lestari sudah ada di depan pintu gerbang Gereja Kiara Condong menanti kedatangan pujaan hatinya Demetria Aprela Rahayu. Saat ini Demetria atau kita sering panggil dengan sebutan Ayu dengan anggunnya sudah didampingi oleh kedua orang tua, Bapak Joshua Suharno beserta Ibu Teresia Dwi Harwanti akan memasuki ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Diiringi pujian Luingku Piku. Dengan diiringi lagu Lingkupiku, inilah wujud dari keinginan kedua anak ketika akan memasuki ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Mereka ingin selalu ingat akan Tuhan, selalu berserah pada Allah, dan selalu ingat akan orang tuanya. Badai bergelora, kehidupan menantang di kehidupan yang akan datang. Tetaplah mereka akan selalu setia pada Allah, selalu meminta restu dari orang tua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, saat ini Bapak Joshua Suharno akan menyampaikan ungkapan rasa kepada Randy Sihaan. Anakku Demetria Aprela Rahayu, Ayu, Bapak bangga walaupun kau anak bungsu, harusnya kau manja dan cengeng, tapi tidak dengan kau. Kau cukup mandiri, kau punya prinsip. Namun engkau mempunyai sisi-sisi yang lemah,
Oleh sebab itu kau memerlukan pendamping. Dan puji Tuhan, kau berkenalan dengan Randy. Sudah 8 tahun Bapak mengamati kalian luar biasa. Untuk itu, Bapak hanya berdoa. Bapak punya harapan, Randy punya bahu yang kuat, tangan yang kuat, sehingga pada sisi-sisi engkau lemah, engkau bisa menyandarkan kepalamu ke Randy. Dan tangan Randy yang kuat bisa memegang tanganmu, manakala kau berjalan tersandung batu. Ya nak ya? Untuk itu, dampingi calon suamimu yang sebentar lagi nanti akan diteguhkan oleh Bapak Pendeta melalui ibadah peneguhan pemberkatan pernikahan. Dampingi suamimu sepanjang umurmu, juga engkau Randy, seumur hidupmu mendampingi Dem. Terimalah, dan sebentar nanti akan segera dilangsungkan pemberkatan pernikahan. Permintaan Bapak, Ibu, dan Pak John Budian, pergilah, raihlah mimpi kalian, dan di sana kalian akan diberkati Tuhan. Pesan Bapak, keluarga besar, jangan permalukan orang tuamu ini, jemaatmu di sini, dan terlebih jangan permalukan Tuhan. Oke? Terima kasih. Demikianlah ungkapan rasa dari Ananda dari orang tua. Mari kita memasuki ibadah peneguhan dengan penyerahan diri. Majelis Gereja Kristen Jawa Kiara Condong yang kami hormati, saya Bambang Siswanto mewakili keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih bahwa anak kami telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan proses pembekalan pranikah, serta tidak ada suatu hal apapun yang menghalangi, maka kami menyerahkan anak kami sepenuhnya kepada Majelis Gereja Kristen Jawa Kiara Condong, yaitu Saudari Demetria Avrela Rahayu, putri ketiga Bapak Yosua Suharno dan Ibu Teresia Dwi Harwanti, dengan Saudara Randy Resyandi Siahaan, putra Bapak John Arinter Siahaan dan Ibu Dian Lestari, bahwa saat ini anak kami menyatakan benar-benar telah siap untuk menerima pelayanan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan di Gereja Kristen Jawa Kiara Condong. Terima kasih. Keluarga Bapak Yosua Suharno dan keluarga Bapak John A. Rinter Siahaan yang berbahagia, serta kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Selamat Sudrajat atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Kiara Condong menyatakan ikut bersukacita atas kesiapan Saudari Demetria Avrela Rahayu dan Saudara Randy Resyandi Siahaan. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan untuk menyatakan syukur serta memohon berkat Tuhan melalui ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Jemaat kekasih Kristus, salam kasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini, Sabtu 8 Agustus 2020, di GKJ Kiara Condong, kita berkumpul dengan penuh sukacita mengantar sepasang kekasih yang akan menerima pelayanan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan, yaitu Saudari Demetria Avrela Rahayu, putri ketiga Bapak Yosua Suharno dan Ibu Teresia Dwi Harwanti, dengan Saudara Randy
Risyandi Siahaan. Putra pertama, Bapak John Arinter Siahaan dan Ibu Dian Lestari. Dalam satu hati, kedua mempelai, seluruh keluarga dan jemaat kini datang menghadap Tuhan dan memohon berkat-Nya. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita menyambut mempelai yang akan memasuki ruangan ibadah. Jemaat, kami persilahkan berdiri. Kiranya Tuhan, sumber segala cinta kasih, memberkati kedua mempelai dan menjadikannya pernikahan bahagia sejahtera. Under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will share with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. When the oceans rise and thunders roar, I will share with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will share with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Jemaat kekasih Kristus, dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 47, Buatlah hatiku lapang dan bersih.
bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Sumber pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menciptakan penolong dan yang sepadan bagi laki-laki dari tulang rusuknya. Amin, amin, amin. Salam persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus serta damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada saudara-saudara dan mempelai berdua. Jemaat, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing, saya persilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyatakan pujian kita, tulang rusuk yang lama hilang. Terima kasih ku ucapkan padamu atas biaya kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas biaya kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang ku nantikan, kini ku akan mendampingimu. Tulang rusuk yang ku nantikan, kini ku kan jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mempertemukan kami dengan pasangan hidup kami. Kiranya Tuhan menghiasi kasih dan kesetiaan dalam relasi kami dengan sesama dan keluarga, sehingga bisa mencapai kebahagiaan dan keutuhan keluarga.
Mampukan saya untuk mencurahkan kasih dan kesetiaan dalam keluarga kami nantinya, sehingga bisa mencapai kebahagiaan dan keutuhan keluarga sebagaimana cita-cita kami. Mampukan saya untuk mencurahkan kasih dan kesetiaan dalam keluarga nantinya, sehingga bisa mencapai kebahagiaan dan keutuhan keluarga sebagaimana cita-cita kami. Firman Tuhan berpesan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bersama-sama kita menyatakan penyesalan dosa, sebab kasih memang mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dipraktekkan. Kita nyatakan penyesalan dosa melalui nyanyian ampunan dosaku, damai abadi, dan seterusnya. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiranmu dan bimbinganmu, kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Dengan kesungguhan hati kita menyesali dosa, Tuhan berkenan untuk memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 29 yang akan kita baca secara litani. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kita sambut dengan nyanyian Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Kita bangkit berdiri. Tiap rumah tangga di mana kau
tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Saya persilahkan duduk kembali. Mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami menghadap kehadirat-Mu, bersyukur penyertaan-Mu yang senantiasa melingkupi kami. Firman-Mu juga yang senantiasa menuntun dan memelihara kami, mengingatkan kami. Dan kembali sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang berkuasa, kuat kuasa-Mu yang melingkupi hamba-Mu ini. Sehingga apa yang ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan saya ambil dari Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang demikian. Keseluruhan perikop dengan judul Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku."
Sebab ia takut mengatakan, ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakah engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang bersedia hati memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi sahabat kita, anak dari Bapak Yosua Suharno dan Bapak John Rinter Siahaan akan membangun sebuah rumah tangga. Dan banyak di antara kita yang saat ini sudah memasuki kehidupan rumah tangga. Ternyata istilah rumah tangga itu memiliki filosofi yang sangat banyak. Mengapa kok diberi nama rumah tangga? Mas Randy, tangga itu tahu ya? Mbak Dem tahu ya? Tangga itu tahu ya? Tetapi berkaitan dengan bacaan kita, saya akan menyampaikan dua saja. Kalau dibaca ternyata banyak sekali filosofinya. Yang pertama adalah bahwa tangga pada umumnya itu memiliki dua penopang, dua kaki, di mana kalau satu kaki itu lemah, maka tangga itu tidak kuat. Tiang penopang inilah dia yang akan menjadi sumber kekuatan ketika tangga itu menghadapi beban. Jadi rumah tangga itu juga ditopang oleh dua penopang, suami istri. Dan dua-duanya harus kuat. Kalau yang satu itu tidak kuat, maka kekuatan rumah tangga itu sebenarnya sedang terancam. Mas Randy siap? Siap, Pak. Mbak Dem siap? Siap. Enggak mundur saja? Enggak, tidak. Bahwa kalau sudah menikah, tantangannya itu banyak, tetapi kalian harus siap. Bebannya banyak, beban ekonomi, penyesuaian diri, belum lagi tantangan dari luar. Tantangannya banyak, tetapi Anda berdua harus siap menopang seberat apapun beban yang akan dihadapi. Yang kedua adalah dua kaki itu juga harus lurus, nggak boleh bengkok-bengkok. Kalau bengkok-bengkok atau miring itu juga bahaya, bisa ambruk. Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam Kejadian 26, yang kita baca adalah ayat 1 sampai ayat yang ke-11, kita bisa menemukan bagaimana upaya Ishak, bagaimana di dalam tantangan tetapi mereka tetap memadu kasih. Ayat 26 dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi situasinya adalah mereka dalam tantangan kelaparan. Bahkan di dalam kelaparan itu mereka juga ngungsi. Tantangan yang berat yang sedang mereka hadapi. Kemudian dikatakan di ayat selanjutnya, diceritakan ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Jadi raja Filistin, Abimelek, itu menjenguk dari jendela, dia melihat Ishak sedang bercumbu atau bermesraan dengan istrinya, yaitu adalah Ribka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan kok agak ngeres ya, tetapi ini memang kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga itu memang harus selalu dijaga. Bencana kelaparan sempet-sempete gitu loh, bercumbu-cumbuan. Lari ke sana, mengungsi, sempet-sempete gitu loh, mesra-mesraan. Kira-kira gimana Mas Randy dan Mbak Dem, pendapat kalian? Kalau nanti kalian itu diperhadapkan dalam situasi banyak tantangan lah, ya ini itulah, sekolah anak lah, biaya makan sehari-hari, pekerjaan yang menumpuk. Tapi Anda sempat gak untuk bermesra-mesraan? Kira-kira? Harus selalu sempat, Pak. Oh, jadi malah harus ya? Kalau Mbak Dem? Iya, harus. Harus ya? Oh, saya malah baru tahu kalau harus ya. Ya, tapi ini menarik menurut saya. Ya memang menjalani kehidupan pernikahan, menjalani kehidupan rumah tangga itu memang harus seperti itu menurut saya. Seberat apapun tantangan di luar, apapun yang dihadapi, tetapi waktu berdua, kebersamaan, mengokohkan cinta kasih, yaitu memang harus memiliki waktu untuk itu. Ini contoh yang baik yang kita temukan di dalam kisah Ishak dan Ribka ini. Demikian juga bukan hanya yang pengantin baru ini nantinya, tapi juga yang sudah tua-tua itu, kira-kira kalau saya tanya yang sudah tua itu sok mesra-mesraan enggak sih? Always, Bu Murni, Pak Bambang senyum-senyum di sana. Udah tua, enggak tahu malu. Bukan seperti itu kalau menurut saya. Karena menikah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Menikah itu adalah sampai maut memisahkan. Justru oleh sebab itu seberat apapun, sesibuk apapun, apapun yang kita hadapi, keluarga itu nomor satu. Suami istri harus membangun cinta kasih, harus punya waktu untuk membangun cinta kasih, bermesra-mesraan lah, bercumbu rayu, menikmati waktu berdua.
dengan rekreasi, menikmati kebersamaan, itu justru harus dilakukan. Itu yang pertama maknanya. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah memiliki keinginan untuk menyimpang sedikit saja. Itu sangat berbahaya. Nah, di dalam bacaan kita menemukan bahwa Ishak karena dia itu takut, sehingga dia mengatakan bahwa istrinya itu saudaranya. Di ayat 7 dikatakan, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan, ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini, karena Ribka, sebab elok parasnya. Tapi rupa-rupanya ini justru berbahaya. Dan setelah Abimelek tahu, dia memang secara psikologi kita membaca di dalam Alkitab, dia sempat kecewa, marah, tidak setuju. Tetapi kemudian melindungi kehidupan keluarga Ishak dan Ribka. Setelah dia tahu bahwa ternyata dia adalah istrinya. Setelah Abimelek melihat mereka bermesraan, pasti ini adalah istrinya. Justru Abimelek kemudian melindungi. Siapa yang mengganggu mereka pasti akan dihukum mati. Ini justru berbahaya. Bagaimana kalau istrinya itu digoda oleh orang lain? Nah, ini bahwa tiang atau kaki yang menopang tangga itu harus lurus. Kalau belok sedikit aja itu bahaya. Padahal ini cuman ngaku dia saudaraku. Itu saja sudah ada potensi bahaya. Jadi nanti kalau memasuki kehidupan rumah tangga, jangan berpikir untuk berbelok, untuk serong. Jangan berpikir sama sekali untuk itu. Itu membahayakan kehidupan rumah tangga. Harus lurus menatap ke depan. Lurus menggapai cita-cita bersama. Mas Randy, siap? Selalu siap, Pak. Semangat sekali. Mbak Dem, siap? Siap. Ya. Anda pacaran sudah 8 tahun. 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu sudah melewati ujian yang cukup banyak pasti. Tetapi realitasnya bisa bertahan sejauh ini. Pertanyaan saya adalah 8 tahun, kenapa nikahnya itu enggak dulu-dulu gitu? Pacaran 2 tahun terus nikah gitu, Mas Randy. Sepertinya menurut saya kami baru siap setelah tahun ke-8 ini, Pak. Baru siap. Kesiapan itu apakah karena sudah bekerja, apakah karena sudah benar-benar yakin, atau sudah punya tujuan bersama yang cocok atau bagaimana? Semuanya, Pak. Kesiapan Semuanya. jasmani, rohani, semuanya. Termasuk sudah bekerja dan sebagainya ya. Oke, baik. Mbak Dem, kenapa kok 8 tahun, tapi pernah sebelumnya diajak nikah nggak? Belum. Belum ya, baru ini. Sebenarnya keputusan bersama sih, Pak. Keputusan bersama. Oh iya. Mengapa kok baru sekarang? Karena kita siapnya sekarang. Ya, baik. Ini pernyataan kesiapan loh. Tapi menurut saya ini tidak main-main. Karena memang nikah itu harus kuat itu. Kesiapan itu sangat penting. Mau 8 tahun, mau 10 tahun, ya memang itulah proses yang harus dihadapi. Satu dengan yang lain berbeda-beda. Barangkali ada yang 2, 3,
8 tahun, tapi saya menghargai itu. Karena itu adalah proses menuju kesiapan. Nggak bisa tidak. Kalau nggak siap, wah bahaya nanti. Tangga ini bisa rubuh. Tapi saya sangat menghargai. 8 tahun baru menyatakan siap. Tapi bukan berarti tantangan itu berhenti. Tapi modal awal adalah kesiapan Anda berdua. Tuhan biarlah juga senantiasa memampukan rumah tangga Anda berdua nantinya. Amin. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup. Kita akan memasuki peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Tuhan Allah telah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga sebagaimana firman-Nya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Adapun kewajiban orang yang sudah menikah adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong, karena orang yang hidup bersama dalam ikatan perkawinan itu telah dipersatukan oleh Allah. 2. Menjaga kelestarian keluarga, karena Allah menghendaki apa yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan manusia. 3. Menjaga kekudusan keluarga, karena Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu, seperti orang yang tidak mengenal Allah. 4. Mendidik keluarga dengan selalu silih asah, silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Tuhan. Karena Allah menghendaki setiap keluarga mengasihi Dia dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya, dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarganya. 5. Selalu bersyukur kepada Tuhan, bekerja dengan tekun dan jujur, sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Karena hingga saat ini tidak ada keberatan sah yang diajukan kepada majelis gereja, maka kepada Randy Rizandi Siahaan dan Demetria Aprela Rahayu akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Saudara-saudara warga gereja di sini menjadi saksi atas terlaksananya karya Tuhan saat ini. Calon mempelai saya persilahkan bangkit berdiri dan maju menuju altar. Tuhan, pada hari ini kami di hadapan-Mu, dua hati yang kan berjanji hidup dalam kasih-Mu. Karena iman yang membuat harapan kami teguh, datang bertelut di altar-Mu,
Saudara berdua telah mengambil keputusan untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Agar jemaat menyaksikan keputusan saudara berdua dipersilahkan menjawab pertanyaan ini. Apakah saudara berdua sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang yang hidup dalam perkawinan? Bagaimana jawab Randy Risyandi Siahaan? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih atas jawaban saudara, dan bagaimana jawab saudari Demetria Aprila Rahayu? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih atas jawaban saudari. Hendaklah ya, tetap ya. Tuhan mendengar jawaban saudara berdua dan jemaatnya menjadi saksi. Manusia tidak berdaya menentukan hidupnya, tapi jika engkau izinkan bahagia miliknya, berkenanlah kau kiranya memberikan berkat-Mu, agar dalam rumah tangganya nama-Mu dipujinya. Menegaskan komitmen Anda berdua, saya persilahkan untuk mengucapkan janji nikah. Di hadapan Tuhan Allah dan gereja di sini, saya mengaku bahwa Demetria Aprila Rahayu adalah istri saya, karunia Tuhan. Di hadapan Tuhan Allah dan gereja, di sini saya mengaku bahwa Randy Risyandi Siahaan adalah suami saya, karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, dan setia baik dalam suka maupun duka. Saya berjanji akan senantiasa mengasihinya dan menolongnya, dan setia baik dalam suka maupun duka. Kami bersama sebagai suami istri akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan menjaga kekudusan keluarga dengan mematuhi firman Tuhan dan menjaga kehidupan suami istri sampai maut memisahkan. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan bahwa dengan ini pernikahan saudara diteguhkan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan saya akan melayankan berkat. Tuhan memberkati. Oh
Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, yang telah menyatukan dan meneguhkan saudara-saudara menjadi suami istri, memberkati saudara-saudara dalam menjalani hidup perkawinan, dengan menolong dan memampukan saudara berdua membangun keluarga yang sejahtera sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai tanda cinta kasih akan disematkan cincin. Kasih sejati telah melingkar di jemari, cincin tanda cinta kasih sejati telah mengikat dua hati. Di hadapan altar yang suci ini kita Mempelai yang kekasih, kenakanlah cincin ini, cincin yang terbuat dari logam mulia dan melingkar, tidak ada ujung pangkalnya, adalah lambang cinta dan kesetiaan antara kalian sebagai suami istri. Saudara Randy, kenakanlah cincin lambang kesetiaan dan kasihmu kepada istrimu. Demetria istriku, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaanku dan cinta kasihku kepadamu sampai selama-lamanya. Dan saudari Demetria, kenakanlah cincin lambang kesetiaan dan kasihmu kepada suamimu. Randy Rishyandi Siahaan, suamiku, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaanku
dan cinta kasihku kepadamu sampai selama-lamanya. Dua menjadi satu. Paduan suara keluarga akan mempersembahkan Selamat Menempuh Hidup Baru.
Majelis Gereja akan menyerahkan surat tanda pemberkatan nikah dan Alkitab. Dan juga akan menyerahkan Alkitab sebagai pedoman di dalam hidup keluarga saudara. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah keluarga baru antara Randy, Risyandi Siahaan, dan Demetria Aprila Rahayu. Perlakukanlah sebagaimana orang-orang kudus, nasihatilah karena mereka adalah keluarga baru, tegurlah, ajaklah berkegiatan di gereja, sehingga itu akan menguatkan iman mereka dan keluarganya. Dan Mas Randy, Mbak Demetria, saya mengucapkan selamat, Anda sudah resmi menjadi suami istri, dan ini juga adalah jemaat yang menyaksikan pernikahan saudara. Terimalah manakala ditegur, dinasehati, itu adalah kebaikan rumah tangga saudara berdua. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur ibadah, peneguhan, pernikahan dan pemberkatan perkawinan ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Selanjutnya kami menyerahkan keluarga baru, senantiasa boleh hidup di dalam kekudusan berdasarkan firman Tuhan. Tuhan karuniakan kebahagiaan dan kekuatan, sehingga mereka mampu untuk menghadapi setiap tantangan. Berkatilah juga kami ya Tuhan, keluarga besar, Bapak Yosua Suharno dan juga Bapak John Rinter Siahaan, terhisap di dalam ikatan putra-putri mereka. Mereka juga dikuatkan, mereka juga boleh senantiasa mendukung kebahagiaan rumah tangga putra-putri mereka. Dan kami juga mohon perlindungan dari virus COVID-19 yang saat ini masih tersebar. Lindungilah kami ketika kami mengadakan kegiatan-kegiatan, dan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan jauhkan kami dari mara bahaya. Kami masih melanjutkan acara kami, perlindungan Tuhan senantiasa kami nantikan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita mengaturkan persembahan dan persembahan sulung bagi pengantin. Dan sebelum kita mengaturkan persembahan, ada petunjuk persembahan yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah, menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Hatur persembahan akan diiringi oleh pujian Kidung Jemaat 287B, bait 1 dan 2, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hatimu tangan sempurna dan besar, segala karya
anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap, yang maha mulia memberikan sukacita damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Persembahan yang telah diaturkan akan kita bawa di dalam doa, dan mari kita berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk setiap kasih karunia dan anugerah juga penyertaan yang tiada henti diberikan dan dilimpahkan di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini kami boleh mengucapkan syukur karena kami boleh melalui proses yang telah Engkau berkati, di mana putra-putri kami telah Engkau karuniakan berkat untuk mereka boleh bersatu. Dan pada kesempatan ini kami juga menghaturkan persembahan kami sebagai rasa ucap syukur kami kepadamu untuk berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, persembahan yang boleh kami haturkan boleh Kau berkati sehingga menjadikan kemuliaan di dalam kehidupan bergereja kami di sini. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur karena setiap berkat yang boleh kami dapatkan bersumber daripada-Mu saja. Dan kami juga percaya majelis yang mengelola boleh Engkau memberkati untuk mereka boleh menjalankan tugas karunia mereka dengan hormat dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni bila dalam kami menghaturkan persembahan terselip dosa ketidaksempurnaan kami. Dan kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami seperti apa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dimohon berdiri. Marilah kita bersama saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengaku iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putra kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang diberi perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, turun dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan.
Cinta dan kasih bukan sekedar untuk dikatakan, namun mesti dinyatakan dan dirasakan. Menyatakan cinta dan kasih Bapa adalah dengan melakukannya bagi orang yang hadir di sepanjang hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Di akhir ibadah ini kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 288, bait 1 dan 2, inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapa mesranya ayah dan ibu contohnya, semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan Randy dan Ayu telah selesai. Bapak dan Ibu dimohon untuk duduk kembali. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mewakili kedua keluarga besar, Bapak Joshua Suharno beserta Bapak John, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu boleh berkenan hadir di sini, juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang bisa menyaksikan melalui YouTube di rumah. Kami mohon maaf yang besar-besarnya apabila kami memiliki kekurangan, karena inilah situasi yang saat ini kita hadapi, tapi dengan semaksimal mungkin kami ingin memberikan yang terbaik kepada Bapak dan Ibu. Saat ini kami undang Ananda, Randy, dan Ayu yang akan menyampaikan sesuatu buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Kami pasangan yang berbahagia ini mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk diteguhkan menjadi suami istri di tempat ini. Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada Majelis GKJ Kiara Condong. Terima kasih Bapak Ibu. Kepada Pendeta Emeritus Bambang Pratomo. Kepada Pendeta Yohan Purwanto. Terima kasih Bapak Pendeta. Pengurus dan segenap warga wilayah 5. Segenap panitia Paduan Suara Gloria GKJ Kiara Condong. Organis Bapak Sri, terima kasih. Song leader, Saudara Bayu, terima kasih atas suaranya yang sangat menyejukkan hati kami.
Tidak lupa vokal grup dari keluarga Kasan Mukhtar. Sangat menyentuh bagi kami. Tim multimedia GKJ Kiara Condong dan pekarya GKJ Kiara Condong. Yang terakhir, tapi bukan yang diterakhirkan, yang utama malah, yaitu kepada Tuhan Yesus dan kedua Bapak Ibu kami. Terima kasih sudah menyaksikan kami berdua untuk menjadi suami istri, diteguhkan di tempat ini. Tuhan memberkati kita. Halo Dedem, happy wedding buat kamu dan Reni. Congratulations. Akhirnya ya kalian main juga. Doanya semoga kamu dan Reni langgeng terus, diberkati Tuhan pernikahan kalian sampai maut yang memisahkan. Kiranya Tuhan juga yang jadi landasan kalian dalam mengambil semua keputusan dalam rumah tangga. Sekali lagi happy wedding ya buat Demi dan Randy. Happy wedding Dem dan Randy. Semoga Mada Warumah bahagia selalu. Love you. Halo Dem dan Randy, happy wedding ya. Semoga bahagia selalu pernikahannya. Cepet punya dede bayi gemes. Dadah. Happy wedding Ayu dan Randy, semoga bahagia selalu sampai kakek nenek, Tuhan Yesus memberkati. Buat Demi sama Randy, selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia, dan enak-enak halal. Buat Dem sama Randy, selamat menempuh hidup baru ya. Thank you. Thank you. Selamat menempuh hidup baru. Hai, untuk Ayu dan Randy, kami bertiga mengucapkan Selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Happy wedding untuk Randy sama Dem. Semoga jadi keluarga yang selalu bahagia sampai kakek nenek. Sorry banget nggak bisa datang ya. Bye. Hai, kita berdua mau mengucapkan selamat buat Dem sama Randy. Semoga keluarga kecil kalian bahagia selalu. Amin. Lalu selalu diberkati Tuhan dan dapat anak-anak yang lucu-lucu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo Dem dan Randy, selamat ya atas pernikahannya. I wish you a wonderful and happy marriage. Semoga walaupun di tengah-tengah situasi pandemi kayak gini kita tetap bisa berbahagia dan doa-doanya yang baik selalu nyampe untuk pernikahan kalian berdua. Bye bye. Selamat menempuh hidup baru ya Dem dan Randy. Hai Demi, Randy, selamat ya. Akhirnya sekarang udah sah. Happy wedding ya, happy ever after. Demi, Randy, happy wedding ya. Semoga bahagia terus, langgeng sampai kakek nenek dan cepet punya turunan. Amin, amin. Happy wedding. Hai Dem dan Randy, selamat ya atas pernikahan kalian. Semoga langgeng sampai kakek dan nenek. Semoga segera punya baby-baby unyu. Dan semoga pernikahannya selalu diberkati Tuhan. Amin. Semoga kita bisa cepat ketemu ya. Dadah. Sahabatku, sahabat masa abegiku, congrats ya. Buat Randy juga congrats. Semoga pernikahan kalian full of happiness selalu. BTW, congrats ya. Bye bye.
Hai Dem, selamat atas pernikahannya. Selamat menikah, semoga makin bahagia, tambah bahagia, dan bahagia selalu. Ya, ini Hans, waktu itu nggak sempat ketemu pas kondangan nikahan gua. Tapi kami sama-sama mengucapkan selamat atas perayaannya. Sorry we can't be there. Semoga saling membahagiakan. Dan yeah, I wish you all the best and the merrier your years to come. Bye-bye. Untuk Dem dan Randy, selamat menempuh hidup baru ya. Jangan kaget nanti kalau bangun tidur di samping kalian ada orang lain. Oke? Selamat menempuh hidup baru sekali lagi. Happy wedding day Dem dan Randy, semoga menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan bahagia selalu. Halo Dem, selamat ya buat Randy sama Dem. Semoga pernikahannya selalu dipenuhi kebahagiaan, kelancaran ke depannya, banyak rezekinya, dan semoga cepat dikasih momongan. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Happy wedding day. Semoga menjadi keluarga yang berbahagia selalu. Buat Demi dan Randy, happy wedding. Semoga keluarganya bahagia selalu, diberikan keberkahan, dan sehat selalu. Selamat. Selamat menempuh hidup baru Tante Demi dan Om Randy. Semoga bahagia selalu. Amin. Gimana amin? Amin. Dadah. Gimana dadah? Dadah. Congrats buat Demi dan Randy. Semoga apapun cita-cita kalian bersama pasangan bisa cepat terrealisasi. Halo Demi, happy wedding ya. Selamat menjalani hidup baru dengan Mas Randy. Dan semoga cepat dapat momongan juga ya. Selamat berbahagia. Demi dan Randy, semoga selalu sama kakek nenek, diberkati selalu, cepet-cepet kasih ponakan, aku, good luck, Tuhan berkati. Demi, si tetangga NPM, selamat ya, mudah-mudahan jadi keluarga yang langgeng, bahagia terus selamanya. Selamat menempuh hidup baru. Happy wedding, Demi dan Randy. Selamat menempuh hidup baru. Semoga cepat dapat momongan. Dadah. Kiss bye. Kiss bye. Selamat menikah ya. Cuma kita ngasih doang. Wedding Demi sama Randy, selamat menjalani babak baru di kehidupan kalian. Semoga lekas diberikan keturunan langgeng sampai akhir hayat. All the best deh pokoknya. Gila, gak nyangka dari zaman kuliah sampai sekarang akhirnya nikah juga. See you soon ya, GBU. Bye. Hai Demi, buat Demi sama Randy, selamat atas pernikahannya ya. Semoga setelah jadi suami istri tetap komit, sabar, dan setia satu sama lain. Udah. Happy wedding buat Demi Tria sama Randy. Semoga bahagia dan langgeng terus ya. Selamat menikah untuk Demi dan Randy. Semoga hari pernikahan kalian menjadikan awal kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup kalian bersama. Salam. Halo Dem. Cie, yang mau merit nih ya. Yaudah, kalau gitu di video ini gue mau ngucapin, sebenarnya pengen ngucapinnya sih secara langsung, tapi mau gimana lagi ya kan, kayak corona begini. Ya intinya sih selamat menempuh hidup baru buat Demi dan Demi dan Randy. Semoga bahagia sampai kakek nenek, terus dikuatkan dalam menghadapi cobaan dalam urusan rumah tangga. Segera dikaruniai anak-anak yang lucu-lucu, tapi jangan polos-polos banget kayak lu Dem. Saran gue sih nanti pas lu jadi mama jangan sering-sering ngegosip lah sama ibu-ibu yang lain gitu di tukang sayur misalkan. Jangan lupa sama kita ya selalu keep in touch lah di sosmed walaupun sering ceng-cengan.
Oh ya jangan lupa honeymoon di Komodo. Itu pun kalau gue masih di sini. Oke deh, gitu aja mungkin ucapan dari gue Dem. Bye. Hai Demi, Randy, happy wedding ya. Akhirnya setelah berapa purnama nggak jagain jodoh orang ya. Selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia sampai maut memisahkan. Yeay, selamat Dem dan Randy. Bye. Halo Demi, akhirnya ya jadi juga. Turut senang pas dengar akhirnya mau nikah. Semoga Demi tambah bahagia ya, dan semoga setelah nikah juga dimudahkan segala urusannya, dan happy selalu ya Demi dan calon suami. Happy wedding. Hai, 8 Agustus 2020 cuma mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Demetria dan Randy. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu hingga maut memisahkan. Amin. Hai Demi, congrats for your wedding ya. Semoga langgeng terus sampai kakek nenek. Happy for you both. Untuk Demi dan Randy, happy wedding. Doanya semoga pernikahannya sakinah, mawaddah, warahmah. Hai Demi. Hai Randy. Selamat menikah. Semoga bahagia selalu ya. Amin. Halo Demi, selamat menempuh hidup baru ya sama Randy. Mudah-mudahan langgeng sampai akhir hayat dan segera diberi momongan. Lancar-lancar ya nikahnya. Amin. Halo Demi, selamat nikah ya sama Randy. Semoga langgeng, semoga lancar sampai hari H, cepet dapat momongan, jangan lupa undang Peul di nikahnya ya. Salaman dulu. Cing. Halo Demi dan Randy, selamat menempuh hidup baru. Semoga kalian jadi keluarga yang bahagia. Aku kenal Demi dari tahun 2010. Demi tuh anaknya baik banget, walaupun dikenal introvert, tapi dia asik kalau diajak ngobrol, termasuk tentang film. Kita sering ngobrol tentang shitpost juga dulu. Terus ya pokoknya nggak pernah nyebelin deh selama kenal Demetria. Terus aku percaya kalau jodoh kita itu cerminan dari pribadi kita. Dan karena Randy udah lama banget nemenin Demi, aku rasa mereka emang soulmate. Dan ya semoga keluarganya bahagia sampai tua, sampai punya anak cucu. Oke. Ini cerita lagi ke kondangan, I wish I can be there. Ya, tapi keadaannya kayak gini. Jadi selamat berbahagia aja di sana. Happy wedding Demi dan Randy. Yeay. Selamat. Kita ikut bahagia, akhirnya kalian menikah. Semoga Demi dan Randy langgeng sampai kakek nenek. Semoga keluarganya diberikan kebahagiaan, keberkahan, dan diberikan anak-anak yang pintar-pintar dan lucu-lucu. Amin. Mohon maaf ya Dem, Ren, kita nggak bisa hadir. Pokoknya kita ikut seneng dengan pernikahan kalian. Selamat menikah. Selamat. Halo Demi Randy, selamat menikah ya. Selamat menempuh hidup baru. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Selalu bahagia bersama terus sampai kakek nenek, terus dikaruniai anak-anak yang sehat dan luar biasa. Apalagi ya, sebenarnya gue tuh pengen banget datang ke kondangan kalian, coba aja nggak COVID. Bye. Menempuh hidup baru buat Randy dan Demi, semoga bahagia, semoga cepat dapat anak. Buat Randy dan Dem, selamat menikah ya buat tanggal 8 Agustus nanti. Semoga pernikahannya langgeng terus, cepat dapat momongan, dan doa yang terbaik buat kalian. Selamat ya.
Happy wedding untuk Randy dan Demi. Semoga selalu diberkati Tuhan. Semoga langgeng sampai kakek nenek, sampai aja menjemput. Diberkati anak yang pinter-pinter dan selalu sehat dan banyak rezeki. Happy wedding Randy sama Dem. Semoga cepat dikasih momongan, bahagia terus. Pokoknya selamat menempuh hidup baru ya. Selamat menempuh hidup baru untuk Randy dan istri. Semoga bahagia selamanya. Terima kasih. Happy wedding day buat Kang Randy Siahaan dan istri. Semoga langgeng dan bahagia selalu hingga maut memisahkan. Amin. Halo Randy, happy wedding. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, cepat dikasih momongan, sehat selalu, rezekinya dipermudah. Salam buat istri ya Ren. Dadah Randy. Hai Randy dan Dem, selamat ya, akhirnya hubungannya dibawa ke arah yang lebih serius. Aku doain semoga nanti acaranya dilancarkan, kemudian pernikahannya langgeng sampai kakek nenek, juga dikasih anak-anak yang lucu, yang berbakti pada orang tua, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Sekali lagi selamat ya. Halo Ren, mau ngucapin selamat atas pernikahannya. Semoga cinta dan kebahagiaan selalu mengisi dalam suka dan duka bersama pasangan. Sekali lagi selamat. Happy wedding Bapak Randy dan Ibu Dem. Semoga nanti keluarganya bahagia terus, diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Cepat dikasih turunan. Ya, cepat kita ketemu lagi lah, ngobrol-ngobrol lagi. Sobat aing kawin. Halo, selamat pagi ya. Kita dari keluarga Aziz mengucapkan selamat menikah kepada Randy dan siapa? Dem. Oke, calonnya semoga dilancarkan sampai hari H, dilancarkan urusannya. Udah gitu aja paling. Keluarga sakinah, mawaddah warohmah. Amin. Diberikan kebahagiaan sampai akhir hayat. Amin. Kemudian diberikan keturunan yang bisa membawa ke Kebaikan. Oke, itu aja paling. Selamat sekali lagi. Selamat menempuh hidup baru buat Randy dan Dem. Semoga bahagia dan langgeng selalu sampai maut memisahkan. Amin. Amin. Dadah. Hai Randy dan Demetria, selamat ya atas pernikahannya. Semoga bahagia selalu dan langgeng-langgeng sampai akhir hayat. Pokoknya selamat ya, dah. Halo Ren, selamat atas pernikahannya yang langgeng, lancar-lancar untuk kehidupan berumah tangganya, dan segera dikasih momongan. Gaspol. Oi Randy, apa kabar? Selamat ya atas pernikahannya dengan istri. Semoga pernikahan kalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga semoga apapun yang kalian harapkan dalam pernikahan ini, maupun itu keturunan ataupun hal-hal lainnya, semoga dapat segera tercapai. Dan semoga kita cepat bertemu nanti dimanapun. Ya, selamat ya sekali lagi. Halo, untuk Randy dan istri, happy wedding day, yeay! Selamat menempuh hidup baru dan semoga menjadi keluarga yang selalu berbahagia dan juga dikaruniai oleh Tuhan. Selamat ya sekali lagi. Happy wedding Randy dan Demetria. Semoga pernikahannya diberkahi dan selalu diberi kelancaran. Semoga cepat dapat momongan ya, ditunggu. Selamat ya. Halo, kita mau ngucapin selamat menempuh hidup baru buat Randy sama Demi. Semoga bahagia selalu, langgeng terus, dapat momongan yang lucu-lucu. Kalau lagi di Bumi Oren main-main ke sini ya. Sekali lagi kita mau ngucapin happy wedding. Halo, assalamualaikum. Selamat menempuh hidup baru untuk Kang Randy dan Teh Demi. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan marohmah. Terima kasih. Halo. Happy wedding untuk Kang Randy Risyandi Siahaan dan Teh Demetria
Aprila Rahayu yang akan melangsungkan pernikahannya pada tanggal 8 Agustus. Lancar sampai hari H, Kang. Semoga ikatannya pasangan dalam ikatan pernikahan tersebut menjadi awal kebahagiaan dan pintu berkah untuk kehidupan kedua mempelai. Bukan seremonialnya, Kang, yang mesti ditonjolkan dalam masa ini sih, tapi ketabahan dalam menikmati rahmat Tuhan yang diberikan saat ini. Ya segitu aja paling, Kang. Salam. Buat Bro Randy, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan segera dikaruniai anak putra putri keturunan yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Sip, terima kasih. Profesiat untuk Randy dan Dimitria atas pernikahannya. Semoga lancar acara pemberkatan, diberikan kebahagiaan dan rahmat sejahtera, serta selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan. Amin. Randy dan Dimitria, selamat menempuh hidup baru. Semoga sehat, panjang umur, bahagia selalu, cepat dikaruniai omongan. Amin. Hai Ren, happy wedding. Sorry nggak bisa hadir. Semoga bahagia selalu, murah rezeki, sehat selalu, langgeng dan cepat dapat momongannya. Dadah. Hai untuk Randy dan istri, selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia selalu dan langgeng sampai kakek nenek. Untuk Randy dan Dem, selamat menempuh hidup sebagai keluarga yang baru. Semoga di hari yang paling bahagia ini menjadi awal untuk momen-momen bahagia berikutnya di keluarga kalian nanti. Dan untuk Randy, semoga dapat menjadi panutan yang baik untuk keluarganya. Terima kasih. Hai Dem, hai Randy, happy wedding ya. Selamat menempuh hidup baru dan selamat berbahagia. Semoga kalian selalu langgeng dan diberi keturunan yang baik, yang pintar dan berbakti kepada kedua orang tua. Semoga aku segera nyusul. Bye. Selamat atas pernikahannya untuk saudara Randy dan saudari Dimitria. Semoga menjadi keluarga yang rukun, bahagia, selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan. Hai Ren, hai Dem. Selamat menempuh hidup baru buat kalian berdua. Semoga makin bahagia, semakin kuat cintanya di dalam Tuhan. God bless you. Happy wedding buat Randy dan Dimitri. Semoga pernikahannya selanggang. Amin. Dan Bahagia selalu, happily ever after, dan sukses terus buat Randy dan Dimitri. Selamat. Jadi kami dari segenap rakyat IPS mengucapkan selamat hari berbahagia bagi Bapak Randy. Pernikahan tuh bagaikan melihat daun yang jatuh di musim gugur, selalu berubah dan semakin indah setiap hari. Mencintai dan dicintai seperti merasakan matahari dari kedua sisi. Pernikahan bagaikan rantai dari cincin emas, diawali dengan secercah sinar terang dan diakhiri oleh keabadian. Di mana terdapat 4 persyaratan dalam pernikahan. Yang pertama iman dan sisanya adalah kepercayaan. Kongres Pak, udah nikah. Jangan sia-siakan malam pertama. Asik.